Saya Miss Ardah dari Prodi PGMI akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul optimalisasi pembelajaran bahasa Arab dalam meningkatkan penguasaan mufradat dan keterampilan membaca melalui media lagu di MI Islamiyah Syafi'iyah. Latar belakang penelitian saya, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa informasi, dan bahasa komunikasi. Akan tetapi, bahasa Arab ini bukan pelajaran yang biasa, melainkan pelajaran yang penting dalam memahami Al-Quran. Tetapi masih banyak sekali peserta didik yang kurang dalam menguasai mufradat dan keterampilan membacanya. Hal ini dikarenakan kebanyakan guru masih menggunakan metode yang kurang efektif dan kurang sesuai dengan gaya belajar siswa. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, itu bisa menerapkan metode mimicry memorization ini dengan berbantuan media lagu. Hal ini terbukti dapat membantu siswa untuk lebih mudah dalam menguasai mufradat dan keterampilan membaca. Kemudian masalah penelitian ini ada 3 masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh metode mimicry memorization melalui media lagu dapat mengoptimalkan pembelajaran bahasa Arab terhadap penguasaan mufradat di kelas 2 Islamiyah Syafi'iyah. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh metode mimicry memorization melalui media lagu ini dapat mengoptimalkan pembelajaran bahasa Arab terhadap keterampilan membaca di kelas 2 di Islamiyah Syafi'iyah. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh metode mimicry memorization melalui media lagu ini dapat mengoptimalkan pembelajaran bahasa Arab terhadap penguasaan mufradat dan keterampilan membaca secara bersama-sama di kelas 2 di Islamiyah Syafi'iyah. Selanjutnya tujuan penelitian itu ada 3 tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengaruh metode mimicry memorization melalui media lagu dapat mengoptimalkan pembelajaran bahasa Arab terhadap penguasaan mufradat di kelas 2 Islamiyah Syafi'iyah. Yang kedua yaitu menjelaskan pengaruh metode mimicry memorization terhadap keterampilan membacanya. Sedangkan yang ketiga yaitu dapat mengoptimalkan pembelajaran bahasa Arab terhadap penguasaan mufradat dan keterampilan membaca secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Di sini saya menggambarkan bagaimana penggunaan metode mimicry memorization melalui media lagu sebagai variabel X terhadap 2 variabel dependen, yaitu penguasaan mufradat dan keterampilan membaca. Untuk garis lurus yang menghubungkan antara variabel X terhadap variabel Y1 dan yang menghubungkan antara variabel X terhadap variabel Y2 itu menunjukkan hubungan secara individual atau per variabel. Sehingga untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh, saya menggunakan uji pilot test. Sedangkan garis titik-titik yang menghubungkan antara variabel X terhadap variabel Y1 dan Y2 itu menunjukkan hubungan secara simultan atau serentak. Sehingga untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y1 dan Y2 secara bersama-sama, di sini saya menggunakan uji manfaat. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Di sini ada 3 hipotesis. Yang pertama yaitu HA, metode pembelajaran mimicry memorization dengan media lagu ini dapat mengoptimalkan pembelajaran bahasa Arab terhadap penguasaan mufradat. Untuk HO-nya kebalikannya yaitu tidak dapat mengoptimalkan. Sedangkan hipotesis yang kedua, HA-nya berbunyi metode pembelajaran mimicry memorization dengan media lagu dapat mengoptimalkan pembelajaran bahasa Arab. Ini judulnya kuantitatif atau kualitatif? Kuan. Judulnya enggak kuantitatif ini. Optimalisasi. Bisa menggunakan kual, bisa. Kalau misalnya menelitinya didapatnya itu melalui angka, bisa pakai kual. Biasanya kan kuantitatif itu diawali dengan pengaruh. Ini tidak ada pengaruhnya. Optimalisasi.
Iya. Ini bukan judul kuantitatif, kualitatif ini. Apa pembimbingnya? Akhir nama gunanya. Tahu sih ya. Apa hipotesis itu, Pak? Dugaan sementara. Apa dugaan sementara? Ya, Ketika dikaitkan dengan judul, ya dugaan yang pertama itu HA itu kayak ada pengaruh, kalau HO yang tidak ada pengaruh. mana kalimat pengaruhnya di judul? Enggak ada. Dapat memaksimalkan. Ya kok muncul di dalam nggak ada pengaruh, di judulnya nggak ada pengaruh. Optimalisasi berarti hanya meningkatkan. Ada berapa variabel ini? Ada 3 variabel, 1 variabel independen dan 2 variabel dependen. Mana yang pengaruh? Yang Bebas. Yang bebas, terikat mana? yang terikat penguasaan pada dan keterangan membaca. Variabel pertama apa? Untuk variabel bebasnya, Ustaz, ada misteri memorization dengan perjalanan. Sudah terikat penguasaan pada dan keterangan membaca. Oh iya. Itu ada hipotesis 1, 2, 3. Apa itu, Pak? Itu berdasarkan rumusan-rumusan. Coba. Apakah ada pengaruh? Apa yang mau ditanyakan yang pertama? Ada pengaruh apa? Yang pertama itu terdapat pengaruh signifikan terhadap penguasaan pelajar. Kedua, Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan membaca. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penguasaan pelajar dan keterampilan membaca secara bersama-sama. menggunakan teorinya siapa? Di sini saya menggunakan teori behavioristik menurut Ellen Page dan B.F. Skinner, di mana Page ini menjelaskan bahwa pentingnya hukum latihan. Sedangkan untuk Skinner ini itu lebih menekankan pada pengulangan. Pengaruhnya berapa persen? Untuk dilihat dari nilai rata-rata, nilai penguasaan produknya dari nilai 45,88 menjadi 59,88. Untuk yang keterampilan membacanya dari nilai 42,11 menjadi 62,75. Ini penelitian ini, Mbak, bagaimana cara Anda menguji validitasnya? Melalui aplikasi SPSS. Apa yang dihasilkan di situ? Yang dihasilkan ketika uji validasi untuk yang penguasaan pelajar itu nilai soal nomor 8 dan 9 dinyatakan tidak valid. Untuk yang keterampilan membaca soal nomor 5 dan 8 yang tidak valid. Dikarenakan nilai SIP-nya lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya, untuk mengetahui hasil uji reliabilitas, apa yang peneliti gunakan? Untuk uji reliabilitas itu digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang akan digunakan itu sudah layak atau tidak. Mana datanya yang Dikatakan layak apabila nilai callback alfanya itu lebih besar daripada 0,6. Sedangkan setelah saya uji dari penguasaan suara dan keterampilan membaca, nilai callback alfanya 0,9. Terus teknik analisis statistik yang diferensial, peneliti menggunakan uji apa ya? Menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Uji normalitas data. Uji normalitas data
untuk mengetahui apakah datanya nomor atau tidak. Kalau uji Apabila itu lebih kecil dari 0,5. kalau uji homogenitas Untuk mengetahui data tersebut tidak. bagaimana cara untuk mengukur datanya? SSS Apa ya? satu aplikasi. Udah terjadi saya. Rilis itu kan menggunakan metode dan medium. Artinya kan ada dua ya. Apakah ada pembanding? Ini dari kelas 2. Kelas 2 itu satu kelas apa berapa kelas? Satu kelas. Berarti tidak ada pembanding, tidak ada. Jadi data nilai itu dilihat dari sebelum dan setelah kualitas. Siapa yang saya sudah diajarkan oleh SPM. Sudah dilakukan di sini. Karena yang saya tahu ya harusnya ya ada pembanding juga. Nah, bisa dibandingkan ketika kelas yang menggunakan 2 ini dengan yang menggunakan. Ya di sini saya menggunakan eksperimen dan free eksperimen. Yang 2 itu biasanya ekuasi. Ini benar kata ya untuk judul gitu ya. Di revisi Judul karena eksperimen tuh harusnya ada kata dikaitkan ya, ya. dikaitkan. Nanti kalau bingung bisa ngobrol. Berarti ditulis, Mbak, revisi Ya judul. sudah. Sama abstraknya juga ada beberapa yang perlu direvisi ya. Selebihnya selamat ya. Sudah sampai ke tahap ini ya. Kayak penulisan ayat-ayat itu juga ya. Lulus dengan revisi. Lulus dengan revisi. Kalau bingung nanti hubungi saya ya terkait revisi. Dari sini oh Videonya di install dengan Prodi ya? Ya, sudah ada semua. satu dua tiga. Tinggal